Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Guru Nine dalam acara podcast Pak Guru Nine dari Guru Untukmu Selalu. Siang hari ini spesial karena di kanan kiri saya ada dua murid saya yang juga spesial. Di sebelah kanan saya ada Ananda Sabian. Betul, Pak. Calon ketua OSIS nomor urut 2. Di sebelah kiri saya ada Ananda Queen. Nama lengkapnya? Quinza Nabila Wijaya. Quinza Nabila Wijaya, calon ketua MPK nomor urut 2. Wow, dua. Sabian dan Queen ini dua-duanya adalah murid saya di kelas 11-3 SMA Negeri 2 Jombang. Yuk kita kulik apa yang menjadi isi pikiran Sabian dan Queen sehingga mereka kok berani-beraninya mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS dan calon ketua MPK. Kita mulai dari siapa dulu nih? Oh, Sabian dulu. Oke, Sabian. Yes. Sabian, nama lengkapmu siapa, Nak? Nama lengkap saya adalah Sabian Citroranta, biasa dipanggil Sabian. Asli orang Jombang? Kalau saya asli dari Surabaya. Wow, Surabaya mana? Surabaya mana itu ya? Nyonto. Daerah kantor gubernur. Ya, terus di Jombang ini tinggal di mana? Saya tinggal di perumahan Candi Indah Blok A nomor 1. Orang tua dinas di mana? Orang tua nggak dinas, pindah. Pindah maksudnya pindah domisili atau pindah tugas atau gimana? Kebetulan orang tua cerai terus saya ikut mama. Gitu. Maaf, berarti sampean ini bersama dengan mama. Terus maaf, ayah tinggal di mana? Sekarang tinggal di Sidoarjo. Sudah menikah lagi? Sudah. Oke. Ya, kita tidak ngulik masalah itu. Betul. Karena setiap orang memiliki latar belakang dan masalah sendiri-sendiri. Hari ini kita akan memfokuskan kenapa kok kamu berani-beraninya mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS? Baik, untuk dari kenapa kok saya berani dan saya ingin mencalonkan diri menjadi calon ketua OSIS SMA Negeri Jombang itu karena kan setelah saya menjalani sebagai pengurus MPK OSIS SMA Negeri Jombang selama setahun, saya merasa kalau ada beberapa yang bisa dibenahi dan di-upgrade lah untuk tahun depan, dan saya berharap bahwa yang bisa memegang komando itu adalah saya. Wow, tepuk tangan untuk saya. Wow, sangat idealis. Kira-kira apa yang kamu tawarkan kepada para rakyat Semada sehingga meyakinkan diri mereka agar memilih kamu? Apa yang kamu tawarkan? Untuk dari saya sendiri ada program kerja inovasi. Apa itu? Itu namanya adalah Seni Drama Aresmada atau disingkat Sedara. Sedara Seni Drama Aresmada. Apa itu? Coba dijelaskan. Untuk Sedara ini tuh saya mengambil alasan yaitu dengan proker drama. Saya berharap itu seluruh elemen masyarakat siswa-siswi Semada itu terlibat dalam program kerja saya. Dikarenakan dengan drama tidak hanya satu orang aja yang bekerja di sana. Dengan adanya drama tentunya ada yang bisa mengerjakan properti, mengerjakan naskah, dan juga ada yang menjadi aktor. Kolaboratif gitu ya? Betul sekali, Pak. Dan setelah itu masing-masing dikerjakan dan bisa digabungkan, itu pasti menghasilkan sesuatu yang sangat keren. Saya harap gitu. Itu ngomong-ngomong, itu nanti drama itu dalam arti memang tampilan drama atau bagaimana? Untuk itu beneran tampilan drama, Pak. Oh, drama. Jadi itu adalah penampilan drama yang dimana berkoalisi. Jadi bekerja sama antar beberapa kelas. Kira-kira konsep seperti itu nanti layak ditampilkan dalam acara apa? Persada Blast atau apa? Untuk ini rencana saya itu dilaksanakan mendekati Hari Guru, Pak. Jadi untuk pemenang dari Sedara akan tampil di Hari Guru sebagai persembahan. Wow. Tepuk tangan untuk Sabian. Sekarang ganti ya. Ganti kepada Quinza. Quinza ini adalah murid saya juga di kelas 11-3. Ngomong-ngomong, apa yang menjadi modal kamu sehingga kamu berani mencalonkan diri sebagai MPK, calon ketua MPK? Apa? Dari saya sendiri itu kan setahun kebelakangan pastinya sudah pernah bekerja di
sebagai MPK OSIS SMA Negeri 2 Jombang. Ah, ah. Dan saya merasa bahwa diri saya cukup bisa bertanggung jawab dan juga bisa mengupgrade program-program kerja Pajinko dan juga bisa mengubah dan juga bisa menyelesaikan solusi-solusi maupun kritikan saran dari siswa-siswa SMA Negeri 2 Jombang dan saya merasa yakin bahwa saya dapat bisa merubah untuk solusi-solusi tersebut. Apa yang mau kamu tawarkan kepada rakyat Semada sehingga mereka yakin bisa memilih kamu menjadi calon ketua MPK? Yang pertama, untuk di sehari-hari, saya pastinya akan mendengar kritikan-kritikan dari teman-teman dari kelas 10 maupun kelas 12 dan secepat mungkin, sesegera mungkin untuk saya ubah untuk permasalahan-permasalahan yang dikeluhkan oleh warga-warga Semada. Itu untuk kehidupan sehari-hari. Dan untuk yang kedua yaitu terdapat program kerja inovasi saya. Apa itu? Terdapat program kerja inovasi saya yaitu Kreatwana, Kreatwana. Wana. Apa itu? Akronim dari apa? Kreatif Sinergi Kasatwana. Apa itu isinya? Terdapat 2 serangkaian acara. Yang pertama yaitu Exploria. Exploria ini yaitu eksperimen sains dan itu dapat dibuat untuk yang berarah ke kimia maupun eksperimen yang dapat ditujukan ke eksperimen seperti teknik. Seperti membuat gedung tahan gempa bumi, membuat eksperimen lava yang pastinya nanti tiap kelas membuat digabung menjadi koalisi dan kemudian untuk tiap eksperimen tersebut akan ditampilkan di aula dan Bapak Ibu guru, siswa-siswi dapat melihat dan untuk benefitnya untuk yang menampilkan eksperimen tersebut setiap stand akan mendapatkan reward maupun gift kecil dan juga untuk stand terbaik akan diambil 5 akan mendapatkan hadiah juga. Meskipun menang maupun tidak akan tetap mendapatkan gift dan reward. Dan kemudian yang kedua yaitu Semada Rise yang dimana setiap angkatan akan ada 2 koalisi. Satu koalisi 5 kelas dan 5 kelas tersebut mewakilkan 4 anak. Untuk satu koalisi tersebut akan menampilkan penampilan bakat dari minat mereka sesuai dengan tema yang nantinya telah di-voting. Mereka bebas mau menari, mau menampilkan drama dan sekreatif mungkin akan ditampilkan di indoor. Kemudian Bapak Ibu guru dan siswa-siswi dapat menikmati tampilan tersebut dan juga untuk penampilan terbaik setiap angkatannya akan mendapatkan hadiah. Gitu? Tepuk tangan untuk Winza. Sabian tadi sudah berapi-api menampilkan atau memaparkan inovasinya, begitu juga dari Winza. Maka suasana yang semakin berapi-api ini tentunya akan lebih semakin memanas jika ada respon dari para audien. Baik, saya persilakan kepada Ananda Nikutama. Apa yang perlu ditanyakan kepada 2 kandidat ketua OSIS dan ketua MPK ini? Monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Nen atas kesempatan yang diberikan. Saya izin bertanya kepada kedua kandidat dari kelas 11-3 ini. Ya. Bagaimana cara kamu... Ini pertama bertanya kepada siapa? Kepada Sabian. Sabian dulu, ya. Kepada Sabian. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kamu menjaga alma mater sekolah kita tercinta yaitu SMA Negeri 2 Jombang. Nah, SMA kita ini kan juga salah satu sekolah yang berada di jajaran SMA lain. Lalu cara kamu menjaga alma mater sekolah ini nantinya seperti apa? Apalagi sekarang juga lagi maraknya persaingan di media sosial. Entah itu persaingan akademik, non-akademik, maupun kreativitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Nikutama. Baik, pertanyaan berikutnya adalah kepada Ananda Ladista. Monggo Ladista, silakan. Oke, jadi izin bertanya, apabila pada saat masa jabatan kalian nanti ada sebuah konflik, baik konflik dalam sekolah maupun dengan sekolah lain, apa yang akan kalian lakukan untuk meredam dan menyelesaikan konflik tersebut? Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ladista. Sabian dan Queen tadi sudah ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi dari Nikutama ya. Betul. Kemudian pertanyaan kedua dari Ladista. Silakan kepada Ananda Sabian. Silakan ditanggapi. Monggo. Terima kasih atas pertanyaannya Ananda Niko. Oh, bukan Ananda. Saya kepada teman Niko. Sobat atau rekan. Sobat Niko. Terima kasih pertanyaannya. Awalnya kan SMA Negeri Jombang, kalau di Jombang ini, itu bisa dibilang atau dipandang, itu adalah sekolah panutan dari keseluruhan dari SMA atau sekolah-sekolah di Jombang. Dan
tidak hanya sekolahnya aja yang dipandang seperti itu, MPK OSIS-nya juga dipandang seperti demikian. Contoh seperti Pesada Blast. Pesada Blast adalah program kerja dari MPK OSIS SMA Negeri Jombang. Itu seperti program kerja yang dimana sulit untuk ditiru dari MPK OSIS lainnya. Dan cara saya menjaga alma mater SMA Negeri Jombang, tentunya sebagai ketua OSIS, jika saya terpilih, saya akan yang pertama akan membuat program kerja selama setahun ini, istilahnya itu upgrade, tidak downgrade, dan untuk Pesada Blast akan tetap saya pertahankan supaya karisma atau pandangan SMA Negeri Jombang dari sekolah lain itu tetap menjadi acuan dan menjadi tertinggi. Itu saja. Tepuk tangan untuk Sabian. Kalau terkait dengan pertanyaannya Ladista, nah, nanti setelah dari kamu menanggapi Ladista, nanti kita lanjutkan juga kepada Queen untuk menanggapi pertanyaan Ladista. Bagaimana? Silakan. Baik, untuk pertanyaan Ladista, dengan adanya permasalahan, itu kan tentunya menjadi terutama permasalahan para murid. Itu pasti secara tidak langsung menjadi tanggung jawab atau masalah juga dari ketua OSIS dan juga ketua MPK dari sekolah tersebut. Tentunya ketika kami tahu ada masalah baik itu dalam sekolah atau luar sekolah, pastinya kami yang pertama akan mencari tahu terlebih dahulu dari berbagai sudut pandang. Tidak hanya dari satu sudut pandang, lebih baik kita untuk menyelesaikan masalah, lebih baik itu dengan cara dari berbagai sudut pandang, lalu kita bisa menarik satu kesimpulan. Karena jika kita hanya melihat satu sudut pandang dan menyelesaikan masalah dari itu aja, takutnya yang kita lihat adalah sudut pandang yang tidak benar. Dan untuk cara menyelesaikannya, yang pertama, kami akan mencari tahu pihak yang bermasalah di sana. Dengan adanya pihak yang bermasalah di sana, awalnya kami akan berbicara dari masing-masing pihak. Tidak kami pertemukan terlebih dahulu. Dengan kita sudah berbicara dan mendapat sudut pandang dari masing-masing mereka, dan kita juga membantu meluruskan supaya meredam masalah dari mereka. Dan jika memang memungkinkan, sudah tidak ada amarah atau benci lagi dari mereka, maka akan kami pertemukan dan kami ajak diskusi dengan ada penengah, yaitu kami. Soalnya jika kami hanya menyuruh untuk bertemu, tapi tidak ada penengah dari kami, bisa saja mereka akan berkonflik kembali. Demikian. Demikian, Pak. Wow, keren. Obrolan podcast Pak Guru Nina dari guru untukmu semua. Untukmu selalu. Kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Sabian. Sekarang yuk kita dengar apa yang menjadi isi pikiran Quinza menanggapi pertanyaan khususnya dari Ladista. Silakan, Nak. Baik, terima kasih Lady untuk pertanyaannya. Dan untuk solusi dari saya, yang pertama yaitu pastinya akan saya bahas terlebih dahulu kepada ketua OSIS nantinya. Dan kemudian saya akan mengajak untuk mengambil solusi, yaitu kami akan menggali informasi tidak hanya dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Jombang, namun kami akan juga mencari yang dirasakan oleh sekolah lain yang ada konflik dengan sekolah kami. Kemudian kami juga akan meneliti dari kehidupan sehari-hari dan masalah sehari-hari. Kemudian apabila kami sudah tahu dari masalah yang terjadi dari sekolah lain dan juga pandangan dari sekolah kami akan mencarikan solusinya bersama-sama dengan cara yang kurang lebih sama dengan Sabian, yaitu menemukan mereka di suatu waktu dan akan menyelesaikannya dengan omongan yang baik-baik. Gitu? Wow, keren. Hai, sekarang ganti saya yang bertanya. Queen, kamu ketika mendaftar diri sebagai calon ketua MPK ini, sudah punya model pengalaman organisasi sebelumnya? Untuk dari saya sendiri, ya. Belum pernah terdapat pengalaman dari saya untuk memimpin sebuah organisasi. Di SMP? Belum. Di rumah di Karang Taruna barangkali? Belum. Sama sekali. Ini berarti ini ada pengalaman pertama. Pengalaman pertama. Kok berani-beraninya kamu? Coba deng, berikan ya pendapatmu yang lebih meyakinkan sehingga mereka mantap memilih kamu besok ketika
pencoblosan atau pemilihan GoFood itu? Silakan. Dari saya sendiri pastinya seperti yang saya bilang di awal, itu akan menunjukkan sikap saya yang memang benar-benar tanggung jawab terhadap amanah yang telah diberikan. Dan kemudian saya akan menunjukkan kepada teman-teman bahwa akan sangat menanggapi keluhan dan kritik saran dari mereka supaya nantinya selama masa saya menjabat sebagai ketua MPK apabila terpilih, semua masalah-masalah mereka keluhkan akan terminimalisir. Meskipun sebelum di SMA Negeri 2 Jombang belum punya berpengalaman dalam organisasi, tapi kan kamu sudah 1 tahun ya berpengalaman menjadi pengurus MPK atau OSIS? MPK ya di sini ya. Ya, sehingga dan juga sudah lolos screening ya, lolos seleksi ya awal ya. Ya, berarti memang Anda memang layak dipilih. Tinggal nanti adalah apakah di mata rakyat Semada kamu menjadi yang terbaik di antara yang lainnya. Nah, nanti kita tunggu tanggal mainnya. Sekarang ganti kepada Sabian. Nah, Sabian, monggo Sabian. Nah, Sabian, sebelum di SMA Negeri 2 Jombang ini, sudah pengalaman di organisasi apa? Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk dari saya sendiri, ya. Alhamdulillah saat di SMP. SMP mana? SMP 2. Sejumlah mana? SMP 2 Jombang. Wow, ya. Lanjut. Saat di sana, saya diberi amanah untuk menjadi ketua OSIS di sana. Oh, kamu ketua OSIS juga? Oh, ya. Kemudian? Lalu, selain menjadi ketua OSIS di SMP Negeri 2 Jombang, saya juga pernah diberikan amanah atau diberikan suatu jabatan, yaitu menjadi duta Forum Anak di Kabupaten Jombang. Oh, Forum Anak, ya. Dan juga saya juga mengikuti FAJ selama 2 tahun, Forum Anak Jombang, dan diharapkan dari pengalaman-pengalaman itu saya bisa mendapatkan wawasan lebih luas, dan pengalaman saya harapkan bisa berguna untuk MPK OSIS SMA Negeri Jombang. Wow, tepuk tangan untuk Sabian. Masalahnya adalah sekarang ayo kita tanya kepada teman-temanmu. Kira-kira apakah kamu itu benar-benar layak untuk dipilih ataukah tidak? Tadi sudah ada yang mengacungkan tangan, yaitu Ananda Satrio. Kita beri kesempatan ya. Baik, yang kedua adalah Ananda VB. Satrio, silakan Nak. Ya Pak, baik, terima kasih Pak Nen atas waktu yang diberikan. Saya izin bertanya kepada kalian semua. Ya. Pertanyaan saya yaitu bagaimana Anda akan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan organisasi, dan apa yang Anda lakukan untuk memperbaiki kinerja organisasi tersebut. Baik, sekian pertanyaan saya. Ya, oke, tepuk tangan untuk Satrio. Yang berikutnya saya persilakan kepada Ananda VB. Monggo Nak, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Untuk pertanyaan pertama, saya juga kepada Sabian. Untuk mengenai program kerja yang telah Sabian sampaikan, pertanyaan saya, dengan drama tersebut, apakah diikuti oleh seluruh anggota warga Semada dalam artian kelas 10, 11, dan 12, dan itu akan drama yang menang akan ditampilkan pada saat Hari Guru sebagai persembahan. Nah, jelasnya itu untuk pertunjukan dramanya itu pasti sebelum November. Dan kita ketahui bahwa Hari Guru sendiri juga dilaksanakan di bulan November. Dan bahan tersebut itu merupakan pelaksanaan TKA bagi Mbak Mas kelas 12. Dan bagaimana Sabian dapat mengondusifkan dengan keadaan seperti itu. Padahal juga pada sebelum November, Mbak Mas sendiri juga akan melaksanakan persiapan untuk TKA di bulan Novembernya. Dan yang kedua, pertanyaan saya akan saya tujukan kepada Queen untuk prokernya yang mengenai eksperimen mengenai kimia dan juga teknik tersebut. Kita ketahui bahwa di Semada tidak hanya mapel jurusan di IPA saja, namun juga ada IPS. Nah, bagaimana jika ada beberapa kelas yang tidak menyetujui atau bahkan tidak sanggup memberikan sebuah eksperimen mengenai kimia ataupun teknik tersebut, dan bagaimana solusinya agar dapat diterima oleh semua warga Semada. Setelah itu apa pertimbangannya melakukan hanya ditujukan kepada jurusan IPA saja, tidak dengan IPS. Terima kasih. Gitu. Wow, keren. Anak-anak kelas 11 3 itu memang luar biasa. Ya, pertanyaan-pertanyaannya sangat tajam dan menukik.
Tadi sudah kita dengar ada Satrio dan VB. Ya sekarang kepada Ananda Queen, silakan ditanggapi. Mau menanggapi pertanyaannya Satrio atau VB? VB. Oke, silakan. Monggo. Baik, terima kasih VB atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk solusi dari saya sendiri terhadap eksperimen yang tadinya saya sebutnya lebih dikhususkan untuk eksperimen kimia dan fisika, dibalik lagi untuk mekanisme saya yaitu koalisi, yang dimana koalisi dari kelas 10 hingga kelas 12, sehingga satu koalisi tidak hanya kelas 12 yang berjurusan IPS saja, terdapat juga kelas 10 maupun kelas 11, yang dimana nantinya bisa bekerja sama untuk mencari eksperimen yang termudah dan juga terkreatif untuk jurusan mana saja bisa membuatnya. Kemudian dari saya sendiri sebagai calon ketua MPK akan mengirimkan beberapa list contoh-contoh eksperimen yang dapat dibuat, yang tidak hanya mengarahkan ke kimia dan fisika, sehingga yang jurusan IPS juga bisa membuat eksperimen tersebut. Gitu. Tepuk tangan untuk Quinza. Sekarang saya minta kepada Ananda Sabian untuk menanggapi pertanyaan dari siapa tadi itu? Satrio. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Satrio. Tadi kan bertanya tentang bagaimana cara kami mengevaluasi. Ya. Tentunya yang dilihat dari organisasi MPK SMA Negeri Jombang adalah program kerjanya, Pak. Ya. Yang pasti dilihat dari warga, baik itu dari warga Semada atau luar Semada, pasti melihat bagus tidaknya organisasi dari program kerja. Ya. Tentunya setiap pelaksanaan program kerja, kami itu akan melaksanakan yang namanya rapat perkembangan, di mana itu kami akan setelah adanya mendekati dari program kerja, kami akan melihat perkembangan dari pekerjaan dari masing-masing si. Ada si acara dan si lain-lain. Dari situ, jika kami rasa itu ada beberapa kekurangan di sana, akan kami bahas di rapat tersebut, sehingga bisa menghasilkan yang maksimal dari H. Dan jika setelah adanya program kerja selesai, kami akan melaksanakan yang namanya rapat evaluasi, di mana itu akan membahas evaluasi dari program kerja yang telah terlaksana. Tapi tentunya dari kami sendiri tidak mematok hanya program kerja, Pak. Seumpama dari masyarakat Semada itu ada keluhan tentang seumpama dari anggota MPK OSIS. Kami sebagai ketua OSIS dan ketua MPK akan menjadi sebagai jembatan. Jadi jika memang ada keluhan dari warga, bisa langsung disampaikan ke kami dan kami akan mengevaluasi diri kami. Tepuk tangan untuk Sabian. Sabian, kalau tadi ada pertanyaan dari VB, bagaimana kalau kamu menanggapinya? Baik, terima kasih Ras VB. Untuk Sedara ini adalah program kerja yang memang saya maksud atau sengaja saya taruh di dekat Hargur supaya bisa menjadi salah satu persembahan untuk para guru. Tentunya saya juga sudah melihat jadwal dan tahu tanggal 1 sampai tanggal 9 November adalah jadwal TKA dari kelas 12. Maka dari itu kami atau saya sendiri itu membuat waktu persiapan yang cukup lama, yaitu sekitar 2 mingguan. Dengan 2 minggu itu berarti terpotong 9 hari, yang dimana Mas kelas 12 tidak dapat ikut membantu dalam persiapan drama. Dan itu akan kami kami jelaskan dan kami berusaha untuk memahami keadaan tersebut karena TKA memang sangat penting bagi kelas 12. Tetapi batas toleransinya hanya sampai sana, Pak. Setelah tanggal 9, jika kelas 12 itu tidak mengikuti atau tidak membantu persiapan drama, pasti akan mendapatkan konsekuensi yang sama dengan kelas 11 dan juga kelas 10. Oh, gitu. Oke. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Pertanyaan terakhir sebelum kita pungkasi obrolan ini adalah Sabian. Kalau tadi kita ngobrolnya kan adalah memproyeksikan kalau kamu terpilih. Sekarang ada pertanyaannya. Kalau seandainya ternyata suara rakyat Semada itu tidak mempercayakan kepadamu untuk menjadi ketua OSIS, terus kamu mau ngapain? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Nain. Tentunya saya setelah nyemplung istilahnya kayak masuk ke dalam MPK OSIS SMA Negeri Jombang, saya memang sudah berkomitmen untuk membaguskan atau
membaikkan nama MPK OSIS SMA Negeri Jombang. Ya. Itu meskipun tidak menjadi ketua OSISnya. Ah. Tapi dengan adanya saya harap tuh saya bisa membantu dan bisa menjadi salah satu anggota yang bisa membuat bagus. Saya hanya menginginkan nama MPK OSIS SMA Negeri Jombang yang menjadi bagus, tidak hanya nama saya sendiri. Iya. Itu Intinya kamu tetap siap menjadi bagian dari pengurus OSIS MPK SMA Negeri 2 Jombang. Tentu siap. Siap. Nah, sekarang kita tanya kepada Queen. Nah. Queen, ini kan kita ngobrol memproyeksikan kamu kalau dipilih menjadi ketua MPK, syukur-syukur kepilih. Tapi kan realitas yang akan terjadi kan kita tidak bisa memastikan kan, kita hanya bisa melakukan upaya terbaik. Kalau seandainya ternyata kamu tidak dipilih oleh teman-teman menjadi ketua MPK, lalu kamu mau ngapain? Saya pastinya dan tentunya akan tetap bertanggung jawab dengan jabatan saya yang nanti akan saya dapatkan meskipun tidak menjadi ketua MPK. Pastinya tetap bertanggung jawab dan juga sama seperti visi misi saya di awal, yaitu tetap akan mendengar keluhan-keluhan dari siswa-siswa SMA Negeri 2 Jombang terhadap program kerja dan nantinya akan saya bahas bersama-sama dengan MPK OSIS SMA Negeri 2 Jombang. Pastinya tetap mengupgrade seluruh program kerja dan melakukannya dengan rasa yang tanggung jawab. Intinya kamu siap jadi anggota? MPK OSIS. Anggota MPK OSIS siap? Siap. Meskipun tidak menjadi ketua? Meskipun tidak menjadi ketua. Siap berkontribusi ya? Ya, siap. Sabian juga demikian. Teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, inilah potret demokrasi yang dewasa. Ya, kita berkompetisi, berikhtiar untuk menjadi yang nomor 1. Tapi realitas yang menentukan nanti adalah pilihan rakyat semada dan takdir terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka saya ucapkan selamat kepada Sabian, saya ucapkan selamat kepada Quinza. Semoga takdir Allah nanti beriringan dengan ikhtiar kalian dan Sabian terpilih menjadi ketua OSIS, Quinza terpilih menjadi ketua MPK yang dua-duanya berasal dari kelas 11-3. Ini akan menjadi catatan sejarah emas di SMA Negeri 2 Jombang. Oleh karena itulah, maka kita harus sadari bahwa obrolan ini bukan obrolan biasa, tapi ini adalah khidmat guru kepada semuanya, kepada muridnya, karena kita berada dalam podcast Pak Guru Nina dari Guru Untukmu Selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.